Makanya kalau aku bilang, analisaku ini lama sih, insya Allah. Lama aku bilang. Dibutuhkan sebenarnya banyak court sebenarnya. Banyak lapangan padel lah kita bilang. Banyak lapangan padel. Kami bareng-bareng dari rumah, terus di lapangan padel kita ada bahasanya, kita bisa bilang seperti couple time itu bisa di lapangan padel. Halo semuanya, selamat datang di Ismatics Podcast Kontraktor Padel Indonesia. Kali ini bareng sama saya Bargas. Podcast ini akan ngebahas segala hal mulai dari tren, gaya hidup, dan cerita seru dari para tokoh inspiratif khususnya dari dunia olahraga. Hari ini kita bakal ngobrolin salah satu olahraga yang lagi sangat-sangat naik daun dan digemarin di seluruh Indonesia. Tak lain tak bukan yaitu olahraga padel. Dan yang lebih spesial lagi, kita kedatangan tamu salah satu aktor, entrepreneur, dan pecinta olahraga yang pastinya sudah tidak asing lagi dan sering melalang buana di layar kaca teman-teman semua. Kita kenalin bareng-bareng, ini dia Mas Teguh Wisnu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wisnu, gimana kabarnya nih? Baik, Alhamdulillah. Gimana Mas? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rutinitas sekarang lagi sibuk ngerjain apa nih Mas? Kegiatan-kegiatan? Menjadi seorang ayah, seorang suami, dan ada beberapa kegiatan atau aktivitas bisnis yang saya lakukan lah di Jakarta dan di beberapa tempat. Oke. Ini kebetulan berarti lagi di Surabaya nih Mas? Surabaya, lagi Surabaya. Pas kemarin lagi ada acara juga, ada event. Kemarin. Oh, siap. Oke. Nah, jujur nih Mas Wisnu, kita kan semua tahu kalau Mas Wisnu kan kegiatannya banyak banget dan aktif banget nih. Tapi sejak kapan sih Mas, kita kan mau bahas untuk pedal nih, mulai tertarik sama olahraga pedal nih? Oke. Pedal ya. Ini kalau ngomong soal pedal, waktu itu saya pernah ngomong, ini mungkin Mas Bagas juga nggak tahu, sudah tahu apa belum. Aku tuh pernah ditegur sama istriku gara-gara ngomongnya pedal. Istriku bilang, sayang bukan pedal, ngomongnya padel. Padel, siap. Aku juga waktu awal ngomong pedal terus gitu kan. Nah, aku kira ya mungkin bacanya pedal gitu. Karena secara kalau kita mengartikan ini dengan spell bahasa Inggris gitu ya, pedal gitu bacanya. Ternyata istriku bilang bukan, ini kalau nggak salah dari Meksiko atau dari Spain gitu ya. Nanti mungkin bisa dikorek, dicek lagi yang benar yang mana. Bacanya itu padel gitu. Oke, kita ngomong soal padel. Terkait padel ini, awal itu saya tahu padel sebenarnya jujur dari partner saya ya, Mas Iksan ya. Saya kan memang punya satu usaha bareng sama Mas Iksan itu di playground ya. Kan di sini kan ada Ismatic Playground. Nah, saya bareng-bareng sama beliau tuh di Ismatic Playground. Nah, beliau cerita tentang padel. Dan waktu itu saya memang hanya melihatnya, oh ini ada satu olahraga yang lagi digandrungi banyak orang, terutama memang di luar ya gitu ya. Dan di Indonesia sudah mulai naik nih awareness-nya lah gitu ya. Nah, saya waktu itu belum terlalu gimana-gimana. Nah, setelah berjalannya waktu, orang-orang sudah banyak ngomongin soal padel nih. Dan Shiren bilang, ya waktu itu kan Mas Isen pernah ngomongin soal padel nih gitu kan. Nah, akhirnya kita cobalah untuk bermain padel. Nah, sebelum bermain padel, saya memang ngelihat ada satu sisi sebagai seorang entrepreneur juga ya. Karena demand begitu tinggi dan waktu itu di Jakarta memang belum begitu banyak. Akhirnya saya bilang, saya sama Mas Ihsan waktu itu diajak untuk bikin satu tempat lah gitu ya. Satu tempat padel. Ada sama partner kita juga dan kita sepakat untuk bikin kerjasama di situ ya. Nah, karena udah bikin usaha padel, mau nggak mau kan bahasanya saya harus tahu padel itu seperti apa gitu kan. Ikut experience-nya ya Mas. Iya, padelnya ini memang belum jadi, sebentar lagi sih. Ini bulan, kalau ini memang di uploadnya di bulan, ini bulan apa sih? Bulan Juni ya, Juli lah. Misal kalau teman-teman upload ini di bulan Juli, insya Allah padel kami itu akan ada di bulan Agustus insya Allah ya. Nah, yang saya mau sampaikan adalah ketika saya lagi mau bikin lapangan padel, masa saya nggak tahu sih tentang padel gitu. Akhirnya cobalah untuk latihan padel gitu. Nah, latihan padel pertama saya itu pertama sama istri. Sama Mbak Shiren berarti. Iya, sama Shiren. Dan waktu itu memang pas juga ketika ada satu event yang kami bikin, saya sama teman-teman bikin satu
satu komunitas lah, namanya bapak-bapak bikin gitu ya. Nah, bapak-bapak bikin padel gitu kan, bapak-bapak bikin padel. Jadi padel ini satu event yang pernah kita bikin di bulan berapa saya lupa. Nah sorry saya agak salah deh. Poinnya lebih ketika ada event yang dimana kita akan tanding dengan beberapa artis di situ, ya suami istri ya, dengan beberapa pasangan-pasangan yang lain. Nah otomatis saya ada urgensi urgensi untuk harus latihan karena sebentar lagi akan tanding bersama pasangan-pasangan yang lain gitu. Betul. Nah, yang paling semangat sebenarnya istri saya. Itu latihan terus. Akhirnya saya ikut latihan. Setelah saya ikut latihan, mulailah tertarik karena ketika ikut padel ini berbeda dengan tenis. Secara teknik hampir beberapa sama, cuman ada beberapa yang memang agak berbeda. Tapi secara peraturan memang berbeda dan lebih memudahkan saya yang memang tidak pintar lah bahasanya ya, tidak pintar dalam bermain tenis gitu ya. Nah, di situ karena ada kemudahan itu membuat saya semakin tertarik. Wah, ini berarti tidak terlalu sulit seperti tenis gitu kan, tidak terlalu capek seperti tenis. Ini mungkin bisa lebih saya bermainlah di sini. Nah, setelah itu yang membuat saya tertarik adalah ketika saya dan istri itu sering bertemunya di lapangan padel. Nah, apalagi Shiren juga semangat banget ya latihannya. Dia lebih banyak latihan daripada saya. Mungkin hampir seminggu berapa kali. Saya cuma seminggu berapa kali gitu ya. Dan yang membuat saya semakin tertarik adalah pertemuan kami itu bisa di lapangan padel gitu loh. Artinya kami bareng-bareng dari rumah, terus di lapangan padel kita ada bahasanya, kita bisa bilang seperti couple time itu bisa di lapangan padel. Quality time-nya justru di lapangan padel. Iya, couple time-nya, quality time-nya itu bisa di lapangan padel. Nggak harus kita jalan-jalan kemana. Udah quality time bisa bareng, terus ditambah lagi dengan sehat bareng gitu sih. Ini menarik sih menurut saya, menarik banget. Nah. Jadi itu tadi cerita gimana Mas Wisnu bisa kenal dengan olahraga padel. Iya, awalnya. Karena ada event, terus ada dikenalin sama Mas Ihsan juga gitu ya. Akhirnya muncullah pengetahuan tentang padel. Nah, berikutnya nih Mas, menurut Mas Wisnu sendiri, kenapa sih olahraga padel ini itu bisa begitu cepat populernya di kalangan artis-artis nih Mas? Kan kita sering sekarang lihat itu di medsos, baik di Instagram, TikTok itu banyak banget artis-artis yang main padel, ikutan padel ini. Ini spesifik ke artis atau semuanya? Spesifik artis. Oke. Kalau pertama, kalau menurutku, poin FOMO ini nggak bisa dilepaskan ya. Jadi ketika banyak orang bermain padel, artis-artis termasuk saya sama Shiren itu penasaran kan. Dan kita coba yuk gitu ya. Karena kita melihat bukan saya dan istri juga ya, khususnya itu kayak ngelihat ini bukan olahraga buat cowok doang, cewek juga banyak yang ikut ini. Akhirnya kita penasaran pengen ikut. Jadi FOMO ini nggak bisa dilepaskan. Tapi ketika kita sudah main padel, ada hal yang lain. Kalau FOMO mungkin identik dengan teman-teman fear of missing out kan. Jadi nggak mau kehilangan momennya, nggak mau ketinggalan. Akhirnya pengen ikut. Tapi habis itu cuma ikut sekali, habis itu nggak ikut kan. Itu kalau kita mendefinisikan FOMO gitu kan. Tapi ini berbeda. Ketika kita FOMO pengen ikut, rasa pengen ikut lagi tuh ada gitu. Jadi bukan hanya sekali main. Jadi makanya saya bilang ini berbeda, FOMO-nya berbeda. FOMO pengen ikut, abis itu pengen ikut terus gitu loh. Nah ini menarik karena seperti yang saya bilang, olahraga tidak terlalu sulit. Dan juga tidak terlalu capek untuk kami yang amatir gitu, yang benar-benar bukan atlet kan. Tapi kalau kita lihat nonton padel yang sebenarnya itu, waduh. Sampai orang-orang keluar jungkir balik lah segala macam, itu capek banget saya rasa. Tapi kalau untuk kita yang bermain, setidaknya race-nya tuh ada terus, itu udah buat kami seneng gitu loh. Nah makanya kami berpikir sebagai kalau kita lihat dari sudut pandang artis ya, itu menarik buat kami gitu. Jadi tidak hanya sekedar FOMO. Setelah ikut, abis itu kita ngerasakan kenyamanan dan kesenangan akan main padel ini. Akhirnya kita lanjut. Nah selain itu saya bilang lagi, kenapa olahraga padel ini juga menarik buat kami dari sudut pandang artis ya.
Karena kami ini kan yang generasi saya kan rata-rata udah nikah kan? Iya, betul Mas. Rata-rata udah nikah. Dan ada satu isu terkait waktu. Jadi suaminya kerja, istrinya di rumah misalnya kayak gitu, atau kerja juga. Terus ketemunya ya kadang hanya di rumah atau ketika ada waktu untuk jalan gitu kan. Nah, ataupun seperti saya sama Shiren misalnya gini, saya sukanya olahraga mini soccer. Jadi kalau mini soccer, Shiren nggak datang tuh, karena dia nggak suka bukan nggak suka mini soccer, dia ya nggak, buat apa aku datang, kan cowok-cowok semua gitu kan, ya juga sih. Nah, di satu sisi Shiren juga ngajak saya untuk berkuda. Ayo dong yang kuda. Nah, aku ngerasa juga, aduh, ngapain kuda ya? Gitu. Karena aku bukan nggak suka, kayak nggak menikmati olahraga kuda gitu kan. Nah, makanya kita nggak ketemu tuh di situ. Wah, kadang-kadang suka bukan ini ya, ada sedikit inilah diskusi. Kenapa sih kita ini loh, aku suka kuda loh, kamu harus coba ini bla bla gitu. Dan aku nggak pernah ngajak dia untuk ikut aku ya untuk mini soccer, itu nggak pernah juga gitu. Maksudnya jarang lah. Nah, makanya ketika ada padel, ini akhirnya menyatukan kami di dalam satu olahraga gitu loh. Nah, makanya menarik buat pasangan artis untuk kami ikut. Menurut ini analisa saya, karena kami akhirnya bisa bareng-bareng di sini, dan bukan hanya saya sama Shiren, tapi pasangan-pasangan artisnya banyak juga. Akhirnya kita berkumpul ngobrol di lapangan padel. Dan itu cukup kita bilang sejam, 2 jam lah kita bilang. 2 jam main, habis itu keluar kita ngobrol, ngobrol terus seru-seruan, bikin game segala macam, bikin ya gitu-gitulah ya. Nah, makanya menurut saya ini jadi sangat menarik karena kita ada kualitas bersama pasangan dan ketemu dengan teman-teman dan ada yang dibicarakan. Gitu loh. Itu menurut saya sih kenapa jadi di teman-teman artis tuh jadi cukup menarik nih yang namanya olahraga padel gitu. Jadi selain untuk tujuan utamanya olahraga ya Mas, bisa juga untuk quality time, terus mungkin sama teman-teman jadi ajang silaturahmi. Iya, betul. Sama mungkin bikin konten juga biar produktif sekalian gitu ya Mas ya. Bikin konten juga bisa. Itu ya. Kita nggak bisa pungkiri ya dengan teknologi sekarang ini ya. Apa namanya, elemen konten tuh nggak bisa kita tinggalkan. Betul. Itu satu. Saya lihat di medsos ini kan sekarang juga banyak banget artis yang konten main. Apa sudah ada nih Mas komunitasnya sendiri khusus untuk teman-teman artis atau influencer nih yang Mas Wisnu tahu di Jakarta? Satu kemarin kan yang saya bilang ya, komunitas bapak-bapak bikin, ini sebenarnya kami bukan hanya bikin event, tapi juga ada rencana untuk bikin film gitu kan. Nah, selain itu, bapak-bapak bikin ini kan bikin event. Nah, dari event ini terbentuklah komunitas sebenarnya. Jadi insya Allah kemarin kita bulan apa ya? Aku lupa ya, bulan berapa sih bikinnya? Tahun ini ya Mas ya? Tahun ini, bulan Mei ya? Kemarin? Mei kan, benar ya? Bulan Mei kami bikin. Rencana lagi nanti ada bulan Agustus. Insya Allah. Nah, makanya akan rutin gitu. Agustus ada, nanti mungkin insya Allah Desember ada gitu. Jadi di bapak-bapak bikin, teman-teman semua juga bisa gabung di situ. Dan kami juga ada Reclub. Reclub ini kan satu kita bilang aplikasi ya jatuhnya ya. Bener nggak sih? Reclub itu jatuhnya aplikasi ya. Jatuhnya seperti aplikasi yang dimana orang-orang bisa join untuk main padel. Gitu loh. Nah, makanya dengan ada Reclub ini kan beda-beda. Kayak misalnya saya juga bikin ada namanya ZS Active Padel, nanti mau dibikin misalnya gitu kan. Itu berarti jadi Reclub dan ajang silaturahmi dan saling kenal dan main padel bareng di situ juga bisa gitu loh. Nah, kalau untuk komunitas saya rasa ini komunitas-komunitas yang mungkin jumlahnya ketika bergabung memang tidak terlalu banyak. Jadi kayak semacam war untuk main, yuk aku mau main di situ gitu, gitu kan. Karena faktanya kita untuk booking padel Jakarta tuh susah loh. Makanya itu, Mas. Karena banyak demand-nya tinggi kan. Jadi kalau bisa 1, 2 orang, 3 orang tuh sulit untuk dapat lapangan. Makanya Reclub ini mau memfasilitasi teman-teman agar bisa bergabung di sini. Jadi nanti Reclub ini yang booking duluan. Nah, kita tinggal join aja sebenarnya. Nah, tapi memang plus minus sih, mungkin ada beberapa yang aduh aku nggak begitu kenal sama orang-orang baru gitu ya, nggak ada masalah juga. Tapi ada juga yang nggak apa-apa, yang penting aku bisa main padel di situ kan, jadi saling kenal satu sama lain dan lain-lain lah ya. Jadi ada plus minusnya juga gitu. Secara komunitas itu penting buat kita
penting buat teman-teman yang mungkin belum terlalu tahu caranya bagaimana sih ngebooking, terus karena penuh banget, ikut aja reclub yang ada gitu. Dan mungkin sekedar info juga, bapak-bapak bikin ini insya Allah akan ada lagi di bulan Agustus nanti. Kalian bisa lihat di Instagramnya bapak-bapak bikin. Follow di Instagramnya apa Mas tadi Mas? Bapak-bapak bikin .id ya kalau salah. Oke, nanti kita insert aja nih di subscription-nya. Nah, Mas Wisnu sendiri ini kan juga saya lihat ini punya beberapa bisnis nih Mas yang sedang dijalankan sendiri. Menurut Mas Wisnu sendiri, potensi bisnis pedal ini di seluruh Indonesia ini seperti apa ke depannya? Kalau kita nggak usah terlalu dalam kupasnya ya, cuman lebih ngelihatnya dari sisi demand lah. Betul. Ketika demand tinggi, tapi secara supply, apa gimana bahasanya ya? Demand supply. Jadi kalau demand tinggi, supply-nya sedikit, ini harga bisa membengkak sebenarnya. Betul. Nah, jadi dibutuhkan sebenarnya banyak court sebenarnya, banyak lapangan padel lah kita bilang, banyak lapangan padel yang banyak sehingga memfasilitasi demand-demand yang ada gitu loh. Nah makanya misalnya kalau kita lihat perbandingan, mungkin Mas Iksan lebih paham lah secara data ya, lebih tahu kayak misalnya di Spanyol itu kita berapa jumlah penduduknya berapa, terus lapangan padelnya cukup banyak sekali. Tapi kalau dibandingkan sama Indonesia tuh lebih banyak jumlahnya daripada yang di Spanyol misalnya gitu. Oke, kita misalnya ngerucut ke spesifik Jakarta lah. Jakarta dengan lapangan yang sudah mulai tumbuh banyak, itu masih sulit untuk mendapatkan lapangan gitu loh. Nah ini secara simpel aja ya, analisanya secara simpel aja. Makanya tetap masih dibutuhkan lapangan padel di Jakarta dan di kota-kota besar. Setahu saya di Surabaya kan juga udah mulai tumbuh terus ya. Betul. Beberapa lapangan padel terus ada gitu. Nah, menurut saya masih tetap dibutuhkan lapangan-lapangan padel untuk memfasilitasi supply ini gitu loh. Demand ini gitu loh. Nah, makanya dibilang potensi, aku menganalisanya lebih ke simpel aja bahwa demand ini tinggi banget. Sayang kalau misalnya tidak terjun gitu. Sayang kalau misalnya kita tidak bermain untuk membuat lapangan padel. Itu satu. Terus kan nanti ada pertanyaan, nanti ini nggak sih berapa tahun sih bertahan? Allah alam kalau dibilang bertahan berapa lama. Tapi saya coba mengambil kayak di mini soccer. Mini soccer itu pertama kan futsal, akhirnya dikalahkan mini soccer. Betul Mas. Gitu ya. Setelah mini soccer, memang ada experience yang berbeda antara futsal sama mini soccer. Nah, tapi gimana ya cara bahasanya? Ditinggalnya sama customer di futsal itu masih ada tetap yang main karena kita nggak bisa pungkiri olahraga sepak bola tetap olahraga yang paling banyak diminati lah untuk laki-laki. Betul. Ya, untuk laki-laki. Nah, tetap ada yang main kan gitu kan. Tapi kalau padel ini berbeda menurut saya. Kenapa berbeda? Kalau kita mau ngomong berapa lama sih ya? Ini mini soccer kan masih udah lama nih, tapi masih banyak orang yang bertahan main di situ ya. Karena hobi dan ini nggak bisa dihilangin. Bahasanya sesuka-suka saya sama padel, saya tetap akan main mini soccer. Walaupun dibilang cuma sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Tapi kalau umur-umur yang masih muda kan 20-an, itu saya tiap minggu tuh, "Bang, ayo Bang." Aduh, aku nggak sanggup kayaknya kalau mini soccer, gue bilang gitu kan. Tapi kalau padel ini berbeda. Satu, untuk umurku, padel ini cukup relatif aman karena aku nggak terlalu banyak, apalagi mainnya biasanya kita langsung berempat kan. Tandem dua-dua. Dua-dua gitu kan, double gitu kan. Jadi ya kita ya di sini, yang di sana pukul di sana. Jadi kita nggak terlalu banyak lari-lari banget karena kita kan pemain biasa aja, bukan atlet gitu kan. Beda seperti atlet yang kita lihat di video-video ya. Nah, terus kedua yang bikin ini menurutku akan jadi lama karena faktor yang ada. Aku bilang isu atau problem suami istri jarang bertemu ketika berada di luar, akhirnya bisa bertemu di lapangan padel. Nah ini menjadi solusi buat keluarga kalau menurutku. Nah ketika keluarga bersatu, bahasanya gitu ya, ketika keluarga bersatu untuk bertemunya, oke deh kita ketemu di lapangan padel deh gitu.
Itu hal yang luar biasa dan ini akan membuat lama gitu loh. Karena yang menyukai bukan hanya istri, bukan hanya suami, tapi dua-duanya suka. Iya. Dan ada juga waktu itu dikasih contoh teman kita. Oh, sorry, bukan teman kita. Ada orang yang dia jarang ketemu nih keluarga-keluarganya nih. Iya. Terus dia bilang, tahu nggak cara kami akhirnya ngumpulin keluarga? Lapangan padel. Kita bikin event padel, akhirnya kita ketemu di situ. Padahal untuk ngumpulin keluarga tuh susah banget. Ini keluarga besar ya, maksudnya bukan keluarga yang aku sama Sharon doang, bukan. Tapi ini bukan cerita aku, ini cerita orang lain. Dia ngumpulin keluarga-keluarganya, keluarga A, B, C, ya satu keluarga ini, kumpulnya di lapangan padel, kebayang nggak? Dan mereka yang main padel, tapi habis itu kan ngobrol, makan. Kan fasilitasnya segitu sekarang, ada kafe buat makan minum segala macam gitu. Jadi udah lengkap sih sebenarnya. Makanya kalau aku bilang, analisaku ini lama sih, insya Allah. Lama aku bilang. Insya Allah. Makanya jangan sampai ketinggalan sih, sayang. Kayak gitu. Siap. Oke, thank you banget Mas Wisnu sudah sharing-sharing ke kita semua nih soal pengalaman, terus kesan-pesannya untuk main padel dan juga mungkin peluang atau potensi bisnis yang mungkin bisa diikuti sama teman-teman yang lagi lihat podcast ini nih. Oke, buat kalian yang dengerin podcast ini jangan lupa untuk follow podcast ini dan cobain main padel serta jangan lupa untuk follow akun sosial media kita yang lain. Thank you banget Mas Wisnu untuk waktu dan kesempatannya hari ini. Saya Bargas bersama Mas Wisnu. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Thank you semuanya.